Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan namaku Novita Anggita Rahman, NIM 22410102003 dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya di modul 3 Praktikum Data Mining yang berjudul Dataset Preparation menggunakan Pandas. Nah, di sini terdiri dari 6 soal untuk tugasnya. Untuk menyelesaikan tugas ini, kita langsung ke Google Colab aja. Nah, di sini saya sudah membuat kode-kode untuk semua soal yang sudah ada di sini. Oke, sebelum kita mengerjakan ke-6 soal ini, kita masukkan data iris dan data iris testing yang sudah di-share oleh Bapak Arif di MMP. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu di sini di upload. Nah, kemudian pilih data irisnya dan iris testing. Nah, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu masukkan iris CSV ke data frame. Nah, di sini sebelum kita masukkan iris CSV ke data frame, kita import CSV-nya terlebih dahulu. Kemudian import pandas. Nah, ini saya mengimport NumPy karena ke belakang ini kita menggunakan NumPy. Nah, saya terlebih dahulu menginstal terlebih dahulu di sini library-nya agar ke belakangnya untuk mengerjakannya lebih enak. Nah, kan di soal nomor 1 yaitu masukkan iris CSV ke data frame, yaitu di sini kita membuat variabel df. Di sini kita menggunakan di sini baca CSV, ini masukkan nama iris CSV yang kita sudah upload di sini, kita sesuaikan. Nah, kemudian kita lanjut ke kita jalankan terlebih dahulu ya. Oke, bentar. Nah, di sini. Nah, ini maka ini adalah data-data dari iris CSV. Ada Stosa sampai Virginica. Ini kenapa memunculkan yang sudah dijelaskan kemarin di praktikum bahwa yang ditampilkan adalah 5 indeks teratas dan 5 indeks terbawah gitu. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu normalisasi setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut itu memiliki range 0 sampai dengan 1. Nah, di sini variabel baru f lama, f min dibagi f max dan min, kemudian dikali f baru ini sama dengan nilai. Nah, ini rumus untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini. Ini sudah ada kodenya. Yang pertama adalah kita import CSV terlebih dahulu, import Panda, library Panda, kemudian NumPy. Kemudian kita masukkan data frame iris tadi itu. Kemudian kita melakukan normalisasi dari yang diminta soal nomor 2 ini. Kita membuat variabel df training. Nah, di sini membuat fungsi df ini di drop nanti dengan variety axis-nya sama dengan 1. Kemudian kita membuat variabel normalisasi sama dengan df training apply menggunakan fungsi lambda. Kita masukkan rumus yang ada di sini ini, yaitu lambda x min dibagi x max dikurangi x min. Kita langsung saja kita jalankan hasilnya. Bentar, df normalisasi. Maka hasilnya akan seperti ini, menghasilkan seperti ini, yaitu sepal length-nya 0,22. Nah, ini hasil dari soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Dari data yang ini yang telah dinormalisasi, centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Menggabungkan data normalisasi dengan kelas. Nah, centroid ini kita mencari rata-rata. Nah, nanti di normalisasi berdasarkan kelasnya, kita membuat variabel df new sama dengan df normalisasi dari ini. Kita ambil dari ini, kemudian df new variabel ini variety sama dengan df variety. Nah, kemudian kita memecah data frame itu ke dalam beberapa kelas. Jadi kita membuat variabel STS, var, vir, ini maksudnya stosa, Virginica. Ini adalah stosa dan Virginica. Nah, di sini kita STS stosa df new, nanti df new ini jika tidak sama, maka jika df new variety sama dengan stosa, nanti di drop ini variatinya. Nah, untuk var dan vir-nya sama seperti stosa ini. Kemudian
kita mencari centroid pada masing-masing kelas, kita bikin variabel STS centroid. Nah, ini STS, TOSA, cari rata-ratanya. Nah, ini untuk var dan vir-nya sama. Dikarenakan ini masih kita buktikan terlebih dahulu. DF new. Nah, ini data-data dari TOSA, versicolor, dan Virginica. Ini masih belum berupa data frame. Nah, maka itu kita membuat centroid ini, kita masukkan TOSA, STS chat ini di STS chain ini di copy. Nah, ini untuk versicolor dan Virginica sama. Kemudian df centroid kita jadikan data frame, kita panggil centroid ini. Oke, kita jalankan ya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kan beda dari yang tadi yang sudah saya jalankan. Ini sudah menjadi data frame seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu masukkan iris testing CSV ke data frame, normalisasikan iris testing CSV ini menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, ini kita melakukan normalisasi yang tadi ini, melakukan normalisasi. Nah, ini kemudian kita bikin sebelumnya df testing, kita bikin variabel df testing menggunakan perintah pdread csv, kita membaca iris testing ini yang telah kita upload tadi, iris testing csv-nya. Kemudian kita masukkan, disesuaikan sama yang ini ya, oke. Kemudian kita melakukan normalisasi df test nom, kemudian sama dengan df testing drop variety, nanti di axis sama dengan 1. Nah, ini kita membuat variabel minim dan maxim ini yang dijadikan array, np array. Nah, di sini masih list dalam bentuk list, div training min dan div training max, kemudian bikin perulangan for w in ring. Nah, ini df test nom index top. Nah, di sini kita menggunakan fungsi df test nom log, array ini kita kurang dengan minim dibagi dengan maxim dan minim. Nah, kita langsung saja jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian lanjut ke soal nomor 5, yaitu prediksilah kelas data di iris testing CSV ini menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas data iris gunakan Euclidean distance. Nah, kita bikin variabel STS ini, Euclidean ini, yaitu sama juga Virginica dan versicolor ini, df test nom ini dipanggil, kemudian kita bikin perulangan for x in rank, df test nom ini index top tadi, kemudian kita menggunakan fungsi log list ini nanti dikurangi dengan list chain yang tadi kita buat di sini, kemudian dikurangi ini menggunakan perintah pow ini dipangkatkan nanti seperti itu. Kemudian STS Euclidean distance ini masih kemudian ditambahkan menggunakan perintah sum. Kemudian kita masukkan ke data frame karena ini masih berupa data list, maka final ini kita jadikan data frame, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasil dari kode yang kita masukkan tadi. Ini masih nomor 5, yaitu prediksi jenis data. Di sini bikin variabel df final variety sama dengan df final min. Kemudian kita bikin perulangan. Jika df final ini tidak sama dengan variatinya sama dengan stosa, maka stosa. Jika variatinya sama dengan Virginica, maka Virginica. Jika tidak variati ini dari kedua ini, maka versicolor. Kemudian kita jalankan df finalnya, maka seperti ini. Ini variati stosa, versicolor, Virginica. Kemudian nomor 6 adalah hitunglah beberapa persen klasifikasi yang benar akurasi saat memprediksi kelas. Nah, di
Di sini bikin variabel rig sama dengan 0, bikin perulangan ring df final index stop ini. Jika df final dengan perintah log variabelnya tidak sama dengan testing, maka ditambahkan 1, kita kembalikan rig ini dibagi df final ini, kemudian dikalikan 100, print hasil dari ini. Ini hasil dari prediksi dari kode-kode yang ini. Sekian pembahasan modul 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.